Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Media OPS. Saya harap sahabat semua tidak bosan untuk terus menyimak video yang saya bagikan di channel ini. Dan semoga semua video yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 tipe operator yang digunakan dalam rumus Microsoft Excel. Video kali ini sangat penting sekali untuk disimak, karena sebelum sahabat semua belajar rumus-rumus Microsoft Excel yang akan saya bahas di video selanjutnya, alangkah baiknya bila sahabat semua memahami dulu operator-operator yang akan digunakan dalam rumus Microsoft Excel, supaya logika pemahaman rumusnya mudah dimengerti. Untuk lebih jelasnya, simak saja tutorialnya. Nah, oke sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Media OPS. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe operator dalam aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama adalah operator matematika, yang kedua adalah operator perbandingan, yang ketiga operator referensi, dan yang keempat adalah operator teks. Nah, semua operator ini pasti sering digunakan dalam membuat rumus Microsoft Excel. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, untuk definisi dari operator matematika dan perbandingan tidak perlu saya baca, saya sudah tuliskan di sini, tinggal baca saja. Bagian yang pertama dari operator matematika itu adalah 1 minus, 2%, 3 caret, 4 asterisk, forward slash, 6 plus, yang ketujuh minus. Nah, di sini yang pertama adalah tanda minus. Oke, saya ingatkan cara penulisan rumus di dalam Microsoft Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, untuk prakteknya misalkan kalau kita ingin menuliskan min 3 kali 10, nah maka kita tulis sama dengan dulu. Nah, sama dengan, terus kita tulis min 3. Nah, untuk simbol kali atau kita perkalian kita bisa pakai asterisk. Misalkan kali 10. Nah, lalu kita tekan enter. Nah, maka hasilnya adalah min 30. Nah, yang kedua persen. Nah, persen di sini contohnya misalkan 10%. Nah, untuk menuliskan persen di dalam keyboard itu tekan shift sama angka 5 yang ada di keyboard laptop saya, kebetulan seperti itu. Misalkan dikali 3, lalu di enter. Nah, maka hasilnya ini adalah 0,3. Oke, bagian operator matematika yang ketiga adalah tanda pangkat. Nah, untuk contoh penulisannya kita praktekkan saja, misalkan sama dengan 3 pangkat. Nah, untuk penulisan pangkat kalau di keyboard saya kebetulan di atas angka 6 ya, jadi tekan shift sama angka 6, 3 pangkat 2. Nah, lalu di enter. Nah, maka hasilnya adalah 9. Nah, 3 pangkat 2 ini artinya adalah 3 kali 3. Kalau kita tulis 3 pangkat 3, nah lalu kita enter, maka hasilnya adalah 27. Nah, ini artinya adalah 3 kali 3 kali 3. Selanjutnya yang keempat adalah tanda perkalian atau asterisk. Nah, untuk contohnya misalkan kita tulis saja sesuai dengan keterangan sama dengan 11 kali 2. Lalu kita tekan enter. Nah, maka hasilnya akan 22. Yang selanjutnya adalah forward slash atau tanda pembagian. Nah, kita contohkan saja misalkan sama dengan 9 bagi 3. Kita enter. Nah, maka hasilnya adalah 3. Nah, yang selanjutnya tanda plus. Nah, untuk tanda plus atau tanda tambah di sini semuanya pasti sudah tahu ya. Ini adalah operator untuk menjumlahkan. Nah, misalkan kita tulis 11 tambah 3. Lalu kita tekan enter. Maka hasilnya adalah 14. Nah, terus yang terakhir adalah tanda pengurangan atau minus.
Nah, kita contohkan saja, misalkan di sini 12 dikurangi 4. Nah, kalau kita enter maka hasilnya akan menjadi 8. Nah, operator-operator matematika ini akan sering kita jumpai ketika kita memasukkan sebuah rumus dalam Microsoft Excel. Jadi nanti sebelum belajar tentang rumus Microsoft Excel yang akan saya bahas di video-video yang akan datang, jadi sebaiknya dipahami dulu operator-operator dalam aplikasi Microsoft Excel ini. Oke, kita langsung saja ke bagian yang kedua, yaitu ada yang disebut dengan operator perbandingan. Nah, jadi operator perbandingan di sini adalah sebuah simbol yang digunakan untuk membandingkan nilai dari beberapa data. Nah, ini akan bernilai true jika benar dan akan bernilai false jika salah. Nah, contohnya misalkan yang pertama di sini ada sama dengan. Nah, kita contohkan saja. Sama dengan, misalkan di sini ada pernyataan 4 sama dengan 4. Oke, supaya jelas. Misalkan 4 sama dengan 4. Nah, ketika kita enter, maka dia akan bernilai true atau benar. Nah, tapi ketika misalkan kita tuliskan sama dengan 4 sama dengan 5. Nah, lalu kita tekan enter. Nah, maka ini akan bernilai false atau salah. Kenapa? Karena 4 itu tidak sama dengan 5. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada tanda lebih besar dari atau greater than. Nah, lebih besar dari ini sebagai contoh misalkan sama dengan, kita tuliskan saja contoh sesuai contoh yang sudah diberikan, 3 lebih besar dari 4. Nah, kalau kita enter, maka ini hasilnya adalah false. Karena pernyataan 3 lebih besar dari 4 itu adalah salah. Nah, jadi pernyataan yang benar untuk 3 dan 4 itu adalah 3 itu lebih kecil daripada 4. Nah, oke, selanjutnya yang ketiga adalah kurang dari atau less than. Nah, kita contohkan saja, misalkan di sini 3 kurang dari 3 kurang dari 4. Nah, lalu kita tekan enter, maka hasilnya akan true. Karena 3 itu betul lebih kecil daripada angka 4. Oke, selanjutnya lebih besar sama dengan atau greater than. Nah, misalkan untuk contohnya, misalkan di sini 4 lebih besar sama dengan 4. Nah, apabila kita enter, maka hasilnya akan benar. Karena 4 lebih besar sama dengan 4. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya yang nomor 5 adalah less than, ya, atau equal to, atau kurang dari sama dengan. Nah, sebagai contoh misalkan di sini kita tulis saja misalkan 4 kurang dari sama dengan 3. Nah, ketika kita enter maka hasilnya akan false. Nah, karena 4 itu sesungguhnya lebih besar sama dengan 3. Nah, misalkan kalau kita contohkan lagi, kita balikan saja tandanya menjadi 4 lebih besar sama dengan 3. Nah, ketika di enter maka hasilnya akan true. Karena pernyataannya itu adalah benar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah not equal to atau tidak sama dengan. Nah, sebagai contoh misalkan pernyataannya 2 tidak sama dengan 3. Maka dia akan menghasilkan nilai true atau benar. Karena 2 itu tidak sama dengan 3. Nah, apabila misalkan kita rubah, misalkan sama dengan 2 tidak sama dengan 2.
Nah, maka dia akan menghasilkan nilai yang false. Nah, selanjutnya di dalam rumus Microsoft Excel itu biasanya kita mengenal dengan operator referensi. Nah, yang pertama operator referensi di sini adalah titik 2, yang kedua koma, yang ketiga titik koma, atau yang pertama colon, yang kedua koma, yang ketiga semicolon. Nah, untuk contoh, misalkan supaya paham tentang penggunaan colon di sini atau titik 2 di sini, kita contohkan saja. Nah, misalkan ini fungsinya si titik 2 ini adalah untuk menggabungkan beberapa sel menjadi sebuah array. Nah, misalkan ini kan sel, ya. Contoh misalkan ini sel sel I21. Nah, ini sel I22. Nah, apabila kita blok, maka ini menjadi rank. Nah, jadi rank itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, ini adalah rank I22 sampai L25. Nah, maka untuk menuliskan I22 sampai L25 ini dipisahkan dengan titik 2 ya. Ya, kita contohkan saja. Misalkan sama dengan, nah, seperti ini. Atau sesuai ini G21 nyampe I266. Misalkan dari G21 nyampe I26. Nah, maka untuk penulisan rank di sini dipisah atau digabungkan dengan titik 2. Misalkan kalau di rank ini kita beri angka 1. Oke, kita beri angka 1. Nah, terus kita jumlahkan dengan misalkan rumus sum. Nah, nanti untuk rumus-rumus ini akan saya bahas di video selanjutnya. Lalu kita blok. Nah, maka ini akan ada tulisan G21.2 I24. Nah, ini artinya G21 sampai I24. Nah, rumus sum di sini rumus untuk menjumlahkan rank ya. Nah, jadi ketika kita kurung tutup lalu di enter, nah, maka dia akan menjumlahkan menjadi 12. Nah, itu penggunaan dari titik 2 ya. Oke, kita hapus saja. Selanjutnya untuk penggunaan koma. Nah, ini hanya digunakan untuk operator gabungan untuk regional Inggris atau Inggris ya. Nah, untuk membedakan Microsoft Excel yang kita pakai regional Inggris atau Indonesia, kita tinggal klik saja tombol home, maka lihat saja di sini tanda mata uangnya atau accounting number formatnya. Nah, apabila ini sudah gambarnya seperti ini adalah regionalnya sudah bahasa Indonesia. Nah, kalau ini regional settingnya masih Inggris, maka dia akan tandanya seperti ini, dolar ya. Selanjutnya yang ketiga dari operator referensi di sini adalah titik koma atau semicolon. Nah, di sini fungsinya operator gabungan untuk regional Indonesia. Nah, contohnya misalkan di sini sel sama dengan, nah, apabila kita klik di sini lalu kita tekan kontrol, klik lagi di sini kontrolnya jangan CTRL-nya jangan dilepas di keyboard, lalu kita klik lagi. Nah, maka dia langsung akan memisahkan sel-sel ini dengan titik koma. Nah, sebagai contoh kita pakai misalkan di sini kita kasih angka 2, di sini 3. Misalkan di sini angka 5. Nah, apabila kita ketikkan rumus sum, nah, lalu kita klik ini, tekan Ctrl di keyboard, klik ini, lalu klik ini, lalu kita kurung tutup, lalu enter. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai 10. Nah, artinya di sum di sini dia akan menjumlahkan sel I27 yang ini, sel K27 sama sel
C9. Nah, itu untuk penggunaan titik koma di dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya ini operator teks. Nah, operator teks ini sering dipakai kalau kita misalkan membuat sebuah aplikasi dengan Microsoft Excel. Nah, contoh penggunaannya di sini yaitu operator ampersand atau tanda dan ini yang ada di keyboard, yaitu di atas angka 7 ya. Nah, tanda dan ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa teks menjadi sebuah teks tunggal. Nah, kita contohkan saja. Nah, misalkan kita akan menggabungkan tulisan atau teks keterangan dengan teks praktek. Nah, maka cara penulisan operator teksnya yaitu sama dengan, nah, kita klik yang keterangan, lalu kita klik ampersandnya, lalu kita klik praktek, lalu kita tekan enter. Nah, maka teks keterangan sama teks praktek di sini akan digabung menjadi sebuah teks tunggal. Nah, ini tanpa ada spasi ya. Nah, bagaimana kalau misalkan keterangan prakteknya ini ingin ada spasi? Nah, maka itu penulisannya beda lagi ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di video berikutnya. Nah, misalkan ini sama dengan keterangan lalu ampersand. Nah, kalau di dalam penggunaan rumus Excel untuk menuliskan karakter atau huruf itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip ya atau apostrof. Nah, misalkan kita pakai spasi aja. Nah, lalu dan lagi atau ampersand lagi, lalu klik prakteknya, lalu kita enter. Nah, maka dia hasilnya akan jadi ada spasinya. Jadi spasinya ditulis di antara apostrof ya, seperti itu. Nah, jadi operator di dalam Microsoft Excel ini mutlak ya harus dipahami sebelum kita belajar ke rumus-rumus Microsoft Excel. Oke, itu saja penjelasan tentang tipe operator dalam aplikasi Microsoft Excel. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.